Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Ramadan kembali menyapa kita dan kita sedang menapaki hari-hari indah bulan suci Ramadan. Ramadan mestinya juga selain untuk menempa diri kita menjadi insan yang lebih mulia, menaikkan derajat dari sekedar menjadi orang yang mukmin, menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Sejatinya Ramadan juga harus kita jadikan sebagai momentum untuk membersamai keluarga kita. Membersamai keluarga kita. Dengan cara apa? Dengan cara membersamai mereka dalam aktivitas-aktivitas ibadah. Misalnya, sahur bersama. Ini momentum yang mungkin jarang kita temukan di luar Ramadan. Di luar Ramadan, mungkin dalam keseharian, mungkin di antara kita ada yang hanya sempat sarapan dengan keluarganya, tapi makan siang mungkin terpisah. Nah, Ramadan, ketika sahur, ini kita bisa manfaatkan untuk membangun kebersamaan dengan keluarga. Kemudian yang lain juga, misalnya jelas berbuka puasa misalnya. Ini juga kita bisa jadikan sebagai momentum kita membersamai keluarga. Dan bagi kita para ayah ataupun para ibu, jamaah rahimakumullah, ini penting, sebab anak-anak kita, keluarga kita hari ini, sesungguhnya mereka tidak hanya butuh gadget, bukan hanya butuh materi, bukan hanya butuh SPP sekolahnya, kuliah dibayarin enggak, tapi juga dia butuh kepedulian kita sebagai orang tuanya. Anak-anak kita hari ini memerlukan kebersamaan kita. Marilah kita evaluasi lagi. Mohon maaf bagi kita yang hari ini sibuk misalnya, yang bolak-balik kerja di kantor, rumah di Bogor misalnya, kemudian harus ke Jakarta, berangkat pagi pulang sore. Kapan membersamai anak? Ramadan, marilah kita jadikan sebagai momentum kita untuk membersamai keluarga kita. Dan di luar itu semua, yang kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk menjaga diri kita dan keluarga dari api neraka. Kepedulian kita terhadap keluarga merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, kata Allah, jagalah diri kalian dan keluarga dari api neraka. Bagaimana kita menjaga diri kita dari api neraka, begitu juga kita menjaga keluarga kita dari api neraka. Saya sering sampaikan kepada siapapun, marilah kita membangun prinsip jangan cuek dengan keluarga. Misalnya di rumah kita ada keluarga kita yang tidak sholat subuh. Kita jangan tenang-tenang saja. Jangan diam saja. Kita harus menumbuhkan rasa gelisah, rasa galau. Kalau ada di rumah kita ada orang yang tidak puasa. Kecuali dia berhalangi misalnya. Kita harus gelisah kalau ada di rumah kita ada orang yang begitu azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi dia nggak sholat. Kita harus gelisah. Kita harus punya cara agar membangunkan anak kita, istri kita, agar mereka juga bisa menikmati keindahan Ramadan ini dengan baik. Jadi kita jadikan Ramadan ini jamaah betul-betul bulan keluarga, di mana yang selama ini mungkin di luar Ramadan kita agak abai dengan keluarga, ini kita jadikan sebagai momentum kita untuk membersamai mereka. Dan harapan kita apa? Bukan hanya di bulan Ramadan. Ketika selesai Ramadan nanti, keutuhan keluarga kita tetap harus dijaga. Dan itu dimulai dari mana? Dari pasangan suami istri. Sebab sebuah keluarga kita tidak mungkin bisa berharap utuh kalau tidak dimulai dari pasangan suami istri. Ini adalah pilarnya. Pilar keluarga adalah suami istri. Dan ketika kita berhasil menciptakan keluarga yang harmonis, keluarga yang bagus, ini ibarat batu bata bagi sebuah peradaban. Jadi ini langkah yang besar. Jadi kalau kita ingin sebuah peradaban tegak jamaah, itu dimulai dari batu batanya. Dan itulah keluarga. Syekh Hasan Al-Banna mengatakan bahwa peradaban itu sebuah bangunan besar. Dan bangunan itu terdiri dari susunan batu bata, batako. Kalau batu bata tersebut kuat, kokoh, maka bangunannya akan kuat juga. Demikian juga dengan peradaban. Kalau kita pengen peradaban tegak, dibangun batu bata yang bagus. Itu adalah keluarga. Dan kita berharap Ramadan ini merupakan momentum kita untuk membangun, menciptakan batu bata yang bagus. Karena apa? Karena ini terkait juga dengan kepemimpinan. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, Man lam yuqim ahlahu, lam yuqim daulatahu. Siapa yang tidak bisa mengurus keluarganya, jangan berharap bisa mengurus negaranya. Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk menjalankan amanah dengan baik
dan ciptakan keluarga-keluarga yang bahagia insya Allah. Saya Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.